Ya, sang juara 2 musim beruntun, klub yang telah diakui menjadi sang raja, sang simbol kekuatan Liga Indonesia. Dan dari sinilah dimulai babak paling gelap dari strategi mereka. Permainan yang tak dimainkan dengan bola, tapi dengan manuver senyap, tekanan tak kasat mata, dan perebutan diam-diam dari balik tirai bujuk rayu yang akrab dikenal dengan nama negosiasi. Mereka tak frontal, tapi mereka menyusup. Dewa United itu adalah tim yang mengamati. Mereka mencatat, dan mereka menunggu saat yang tepat untuk menusuk jantungnya langsung. Jika Malut United mengincar 4 pilar kokoh milik Persib, maka Dewa lebih sadis. Mereka mengincar organ paling vital Maung Bandung. Ya, dialah Nick Kuipers, pemain bertahan asal Belanda, sang ikon kesetiaan, yang telah 6 musim bersama Persib Bandung, yang telah melewati badai dan berdiri di tengah kobaran semangat bobotoh. Kita tak tahu negosiasi apa yang mereka sodorkan, tapi hasilnya jelas, bahkan lambang kesetiaan pun akhirnya roboh. Dan tak hanya itu, satu fondasi lain pun ikut goyah, Edo Febriansyah, pilar yang selama ini menjadi benteng juara Persib, juga pada akhirnya pun berseragam Dewa United. Dua nama besar, dua kekuatan inti dari back-to-back championsnya Maung Bandung, kini telah dijinakkan menjadi kekuatan rival yang menantang singgasana Persib. Dan jika kalian mengira perang ini hanya antara Persib, Malut, dan Dewa, maka kalian lupa satu nama besar yang sedang menyusun kekuatannya dalam diam. Mereka adalah Persija Jakarta. Macan Kemayoran memilih jalur berbeda. Bukan frontal seperti Malut, bukan menyusup seperti Dewa. Persija memilih diam, tapi diam yang menakutkan serta penuh perhitungan. Dulu, mereka adalah tim yang keras kepala dalam urusan transfer. Saat semua klub Liga 1 gila-gilaan memburu pemain asal Brazil, Persija justru menantang arus. Mereka menyisir Eropa, mencoba peruntungan dari benua biru, tapi kenyataan pahit mengubah segalanya. Strategi itu gagal total, dan akhirnya mereka menengok ke arah rival mereka, Persib Bandung. Persib sukses besar dengan kekuatan Brazilnya, dan kini Persija pun mengikuti jejak itu, tapi dengan cara yang lebih ekstrim. Gustavo Almeida, Alano Lima, Alan Cardoso, Thales Lira, dan Gustavo Franca. Deretan nama yang tak hanya berpaspor Brazil, tapi bermental petarung. Dan Persija menyempurnakan semua itu dengan merekrut Carlos Eduardo, kiper asal Brazil, menggeser sang kapten lama Andri Tani ke bangku cadangan. Mirip sekali dengan cara Persib di 2 musim terakhir, yaitu memberikan peran penjaga gawang kepada pemain asing. Tak cukup sampai di situ, bahkan pelatih kepala mereka kini berasal dari tanah Samba, Mauricio Souza. Sang pelatih yang membawa aroma sepak bola Brazil langsung ke ruang taktik Macan Kemayoran. Dan seakan ingin mengunci semuanya, mereka menaruh 2 pemimpin di lini belakang, Jordi Amat dan Rizky Ridho. 2 palang pintu yang tak hanya tangguh, tapi juga pemilik DNA Timnas Indonesia. 2 dinding kokoh yang tak akan mudah diterobos oleh siapapun. 2 dinding polesan dari Made in Sintayong. Apalagi saat mereka berdiri di bawah bendera merah di tengah sorakan Jackmania. Ya, Persija kini bukan lagi tim penuh eksperimen. Mereka adalah tim yang belajar dari kekalahan, mengamati peta kekuatan, menyerupai cara Persib, dan bersiap melangkahi tim manapun yang berdiri di antara mereka dan gelar juara.